Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian yang Ustadz banggakan, alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapatkan ilmu yang barokah. Pada pertemuan sebelumnya Ustaz sudah mengulang materi-materi sebelumnya dan alhamdulillah hasilnya luar biasa. Antum masih ingat dengan materi-materi sebelumnya. Itu menandakan insyaallah ilmu yang antum dapatkan itu berkah. Pada pertemuan kali ini sebelum ke sana Ustaz menanyakan kabar antum semua. Baik ya, semoga dalam keadaan baik-baik saja. Pada pertemuan kali ini insyaallah Ustaz akan membahas terkait dengan materi yang sangat penting untuk dasar-dasar kita menguasai ilmu fisika atau ilmu alam. Jadi kalau yang berniat atau yang mempunyai cita-cita menjadi seorang ilmuwan harus memahami dasar-dasar dari ilmu fisika. Insyaallah orang-orang yang menguasai ilmu fisika ini yang nantinya akan menguasai dunia di bidang sains terutama. Materi yang pertama yaitu terkait dengan gerak. Gerak kalau sudah nonton di video sebelumnya, video yang pertama ada definisi di gerak yang sangat jelas dari ustadz kita di sana. Jadi gerak itu adalah perubahan posisi menurut seorang pengamat. Ustaz tidak panjang lebar membahasnya karena sudah dibahas di video sebelumnya. Next. Ya. Jadi yang pertama terkait dengan gerak itu dibagi menjadi berapa item, berapa bagian, yaitu ada namanya gerak lurus dan ada juga nanti ada gerak melingkar. Tapi insyaallah kita tidak bahas di sini. Kita bahas nanti di SMA untuk gerak melingkar. Untuk gerak lurus itu adalah gerak yang objeknya atau lintasannya itu dia dalam bentuk garis lurus. Nah ini dia. Nih set garis lurus kali lurus. Ya kelewatan. Ya ini dalam bentuk garis lurus. Nah walaupun dia di sini agak tikungan, nah tetap garisnya lurus. Nah itu namanya gerak lurus. Saya lanjutkan tidak terlalu ini. Nah di dalam gerak lurus, nah nanti ada dua ya, ada gerak lurus beraturan dan yang kedua itu gerak lurus berubah beraturan. Sekarang kita fokus membahas terkait dengan gerak lurus beraturan. Nah ini ada yang sebelum kita ke sana kita juga harus memahami terkait dengan besar-besaran di gerak lurus ini. Gerak lurus berubah. Gerak lurus ya. Ada namanya jarak dan perpindahan. Apa bedanya jarak dan perpindahan? Nah, kalau jarak itu saya contohkan langsung saja ya biar langsung paham. Misal ini dia bergerak dari A kemudian ke B, kemudian ke C. Berapakah jarak dan perpindahannya? Kalau jarak disimbolkan dengan ini, kalau perpindahan dengan ini. Balik-balik lagi. Jadi kalau jaraknya dari dia dihitung berapa jarak, berapa panjangnya dari sini ke sini. Nah, itu jarak. Kalau perpindahan dia tidak dilihat berapa lintasannya, tapi yang dilihat adalah titik awal dan titik akhir. Berarti kalau titik awal dan titik akhirnya panjang dari sini ke sini berarti. Nah, itu menjadi perpindahan. Contoh. Ini titik awalnya, ini titik akhirnya. Dia bergerak dari sini, kemudian menuju ke sini, kemudian menuju ke sini. Kalau jaraknya berarti ini ditambah ini. 3 tambah 4 berapa? 7. Kalau perpindahannya dari sini ke sini. Nah, kalau belum diketahui yang ini bisa menggunakan teorema Pythagoras ya. Nah, ini berarti kalau ini udah ada nilainya, berarti perpindahannya itu 5 dari sini ke sini 5.
Lanjut. Misal contoh yang lain, si misal si Nata misalnya, Nata atau yang lainnya bergerak dari titik A, kemudian kemudian maju, kemudian berhenti di sini di titik yang 10. Nah, kemudian balik lagi berhenti di sini. Nah, berapakah jarak dan perpindahannya? Dia misalnya berhenti di sini. Berhenti di sini. Set. Dia jalan dari sini ke sini, kemudian balik lagi ke sini. Set. Balik lagi ke sini. Berapakah perpindahan dan jaraknya? Kalau jaraknya berarti saya 10 ditambah 4, jadi 14. Kalau perpindahannya dari sini ke sini berapa? 4. Nah, itu perpindahannya. Gampang ya. Lanjut. Ya. Kemudian selain di jarak dan perpindahan, kita harus tahu namanya kecepatan dan kelajuan. Apa bedanya kecepatan dan kelajuan? Kalau kelajuan itu berhubungan dengan ini ya. Ini teknisnya cara menghafal. Kalau kelajuan itu kaitannya dengan jarak. Rumusnya jarak. Kalau kecepatan itu rumusnya itu perpindahan. Nah, ini. Kalau kelajuan itu rumusnya jarak bagi waktu. Kalau kecepatan itu perpindahan dibagi waktu. Nah, ini rumus segitiganya. Yang S-nya di atas, titiknya. Langsung aja contohnya ya, contohnya. Ya, ini contohnya. Nah, ini enggak kelihatan. Nah, ini. Abang bergerak dari titik A ke titik B dan ke titik C pada gambar seperti pada gambar. Untuk mencapai tujuan membutuhkan waktu T sama dengan 10 sekon. Hitunglah kelajuan dan kecepatannya. Nah, ini saya perbesar lagi. Ini di titik A, ini titik A di sini ketutup sama Ustaz. Kemudian B, C. Berapakah kelajuan dan kecepatannya? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah cari jarak dan perpindahannya dulu. Jarak dari A, B ke C itu, kalau jarak itu tinggal ditambah, tinggal dihitung lintasannya. Nah, berarti ini 4, ini 3, 7 jadinya ya. Kalau ini ke sini 5, berarti perpindahannya 5, jaraknya 7. Kita jawab, kelajuan sama dengan jarak bagi waktu. Jaraknya berapa? 7. Waktunya 10. 7 bagi 10. Nah, ini Ustadz udah ajarkan kemarin. Tinggal sama-sama kali 10. Nah, 7 bagi 10. 7 bagi 10. Nah, antum menghitung nanti ya. Pakai kalkulator juga enggak apa-apa. Kemudian kecepatannya perpindahan bagi waktu. Nah, perpindahannya 5 bagi 10, artinya 0,5. Kemudian yang ketiga itu percepatan rata-rata. Percepatan rata-rata itu, jadi percepatan rata-rata itu jadi kalau kalian misal naik mobil dari Lombok Timur ke Mataram misalnya, pasti di suatu saat itu pasti akan mengalami namanya kecepatannya akan bertambah. Kadang dia berkurang, kadang dia bertambah. Nah, pertambahan kecepatan dalam tiap waktunya itu, namanya percepatan. Nah, berapakah rata-ratanya perubahan dari kecepatan itu? Nah, sekarang kita akan hitung di sini. Rumusnya itu percepatan sama dengan kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal dibagi waktu akhir dikurangi waktu awal. Nah, ini contoh soalnya. Sebuah benda bergerak dengan kecepatan awal 20 meter per sekon pada waktu 5 sekon. Nah, ini V awalnya, V satunya, ini T satunya.